Iya, ambil tante aja ya. Oh iya Bu Susana. Dibesokkan jam melayani. Selamat sore Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya, walaupun kita hujan-hujan, tapi tetap kita datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu Jadikan Rumah Doa.
Terpujilah nama Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja, Engkau layak ditinggikan Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada sore ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kalau memang di tempat ini ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Kau usir di dalam nama Yesus. Kau sucikan ya Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Engkau pimpin sendiri ya Tuhan kebaktian ini ya Tuhan. Biarlah semua yang hadir tempat ini pulang dengan bahagia dan damai ya Tuhan. Dapat iman yang kuat menghadapi semuanya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati semua Bapak Ibu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita sambung lagi di bawah hidupku. Selanjutnya kita pujikan bersama Yesus. Haleluya.
kesempatan untuk yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Selama seminggu ini kita banyak ditolong oleh Tuhan. Mungkin bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ibu Yayi mungkin. Apa saya? Ya. Kami undang dulu. Janji dengan saya sekarang saksi. Ayo, dulu. Dia habis jatuh ditolong Tuhan Yesus. Dia jatuh keluar darah terus ditolong sama Tuhan Yesus. Ayo, ayo Yul, maju ke depan. Ayo, sini. Ayo. Ayo. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ayo, kasih. Saksian. Ya. Hari pada pendengar semua, hari Jumat aku jatuh jam 4 berapa. Adik saya panik gitu, saya mau dijahit di rumah sakit, saya tidak mau. Pembantu semua panik, dikasih lujung harus salep betadin, dikasih ini. Terus aduh motor di sini nggak ada sini. Aduh kate motor jangan wah cepetan tanah terus balik dikasih salep ya aku tidur mandi tak copot. Lo kan buka sih adikku. Gak apa-apa, aku tak doa Tuhan, tak pakai doa Tuhan, tak doa. Kaki tabung, sembuh, tabung. Saya semua sayang sama aku, bingung sama keluarga. Adik saya lagi bingung ya. Terima kasih begitu saja kesaksiannya. Terima kasih, luar biasa. Memang sudah janji dengan saya, Bu Yayi, saya kepingin saksi. Ya. Saya ditolong sama Tuhan, keluar darah, semua bingung, panik gitu. Tapi Tuhan baik menolong saya. Saksi ya, luar biasa saya, Bu Si Wilun sudah ada kemajuan banyak sekali. Kan tiap hari mesti setiap antar jemput gejer dengan saya. Saya banyak pemasukan ke Cik Wilun. Dulu dia juga cerita, Cik Wilun tuh terkenal di Kota Malang paling jahat. Ya bener, orang yang beli kue di situ tetangga saya juga kenal. Aku kenal Bu Yayi Cik Wilun, orangnya jahat, suka marah-marah. Bener kan? Tak tanya memang dia mengaku ya Bu Yayi. Tapi kan dulu kan, iya. Sekarang dia enggak, sekarang sudah enggak. Saya jaga Tuhan. Sekarang Cik sudah baik, ya. Enggak marah-marah lagi, sabar. Ya. Saya senang sekali dengan Cik Wilun. Semakin hari semakin dekat. Iya. Kalau ngomong yang aneh-aneh, saya ring sedikit-sedikit. Jadi saya menegur dengan kasih. Amin. Akhirnya banyak perubahan luar biasa. Ya. Terima kasih Bu Yayi. Ya, terima kasih. Sekarang saya akan menyaksikan saya sendiri ya. Berapa hari yang lalu saya kena terserang batuk. Waktu hari Jumat, hari Sabtu ya. Hari Sabtu hari apa ya? Saya Rebo ya. Rebo saya lemas sekali, kena flu, berat sekali rasanya. Terus aku di rumah gitu, aduh, sudahlah, udah hati aja yang berangkat, saya enggak. Terus tak pikir-pikir, alah mau melorong meroda kok mau tinggalkan Tuhan, ya. Nah gak remet temenan saya nggak akan pergi, ya toh. Kalau hanya sekedar batuk, badan saya ngapain sih, ya. Jadi betul-betul nyatakan bahwa ini cinta Yesus. Amin. Ya, itu kan? Amin. Bapak Ibu sekalian setuju ya? Ya, Ya, setuju. Memang begitu. Jadi tak pegang lah batuk. Ya di sana meskipun nggak bengok-bengok, yang penting muji Tuhan sampai ke walaupun saya nggak ngomong gini-gini kan seneng toh. Ya, akhirnya luar biasa ya. Dari saya tanpa minum obat, cuman air hangat katanya Ibu Wijaya itu, dia pakai minum air hangat saja. Akhirnya saya lakukan itu. Sekarang puji nama Tuhan. Kalau sekarang saya dapat kesembuhan dari Tuhan. Amin. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tidak ada yang mustahil ya kalau kita selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan pasti mengetahui apa yang jadi persoalan kita dan Tuhan selalu campur tangan dan semuanya terlalui dengan baik. Terima kasih Ibu Juwaria. Sekarang Ibu Juwaria. Ya, ayo. Selamat sore Bapak Ibu, Bapak Oma. Amin. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah
saya belum pernah kenal gereja mana. Pokoknya saya ingin baptis, begitu saya karena saya percaya kalau sudah dibaptis hidup baru dan mau melakukan yang baik dan benar pasti selamat gitu. Setelah dibaptis, saya waktu itu baptis saya masih di sungai di Lawang sana ya, karena masih belum masuk gereja. Nah, setelah dibaptis diajak mampir ke tempat rumah ibu gembalanya itu. Nah, di situ saya diberi saran untuk membaca Alkitab. Nah, di kitab Amsal, karena kitab Amsal itu nasihat-nasihat ya. Nah, terus setelah baca itu saya ingin baca yang lain. Saya buka-buka terus baca di kitab Ayub. Nah, di kitab Ayub itu saya lihat kehidupan Ayub. Saya kagum dengan Ayub yang begitu setia, meskipun mengalami sampai sakit gatal seperti itu tetap setia, dan saya punya komitmen untuk seperti itu meskipun apapun yang saya alami saya ingin tetap setia. Nah, setelah itu mungkin Tuhan ingin membuktikan ya apa yang ada di dalam hati saya itu, terus saya diuji. Nah, tidak lama kemudian, hanya beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, saya langsung ini tangan saya ada gatal, tumbuh gatal itu di tangan melenting gitu. Terus berapa hari kemudian semakin hari semakin parah, terus bawa ke dokter, sembuh, habis sembuh tumbuh lagi sampai singkat waktu beberapa bulan kemudian lagi gatal lagi, sampai ke dokter kemana-mana semakin parah, sampai-sampai di wajah saya ini nyonyot saudara, nggak ada kulitnya, sampai mengelupas kulitnya itu sampai berair. Mungkin semua kalau lihat saya tuh jijik gitu ya, karena berair, terus saya kasih tisu itu sampai basah tisunya. Nah, terus sampai ini ke dokter pindah sampai beberapa dokter. Ada salah satu dokter itu suruh saya ini suntik obat Cina, itu bilangnya kalau satu paket berapa gitu sembuh. Ternyata sampai beberapa hari tidak sembuh, sampai dokter bilang itu penyakit sifilis. Nah, terus kok majikan saya sepertinya kok merasa nggak enak, ibu saya gimana gitu. Dari saya tanya, kok rasanya seperti curiga sesuatu sama saya itu nggak ngerti sifilis itu apa. Terus saya tanya, sifilis itu apa, penyebabnya apa, saya tanya gitu. Penyebabnya itu karena orang hubungan sama lelaki, bilang gitu loh. Saya nggak pernah seperti itu, jangankan sampai seperti itu, saya itu berteman aja belum pernah, waktu itu masih sangat muda. Nah, terus saya pindah lagi ke dokter lain, nggak mau ke tempat itu lagi, sampai saya kerja 1 bulan, itu jadi 1 bulan untuk berobat ke dokter itu nggak cukup, jadi 1 bulan berobat ke dokter 2 kali. Nah, itu gajian saya hanya cukup untuk bayar dokter 2 kali itu saja, belum lagi kebutuhan yang lain, sampai habis uang saya. Nah, terus sampai itu saya alami sampai 15 tahun lebih kira-kira gatal seperti itu. Nah, terus sampai noni saya itu punya pacar, bilangnya punya saudara dikasih itu suruh minum darah ular kobra. Nah, saya juga diberikan darah ular kobra, sama ular kobranya itu digoreng. Nah, waktu dikasih itu saya minum, saya kan jijik, orang kok minum darah, kalau rasanya sih manis-manis hangat karena dicampuri arak. Nah, itu sambil minum
itu nggak ada orang di rumah, cuma sama emaknya itu. Terus saya dikuncini pintu dari dalam, saya disuruh sendirian di belakang, di teras belakang sama anjing kecil gitu yang nemenin saya. Jadi saya sambil menangis juga jijik melihat darah itu, tapi terpaksa saya minum sampai habis, sama dagingnya ular itu saya makan. Terus setelah selesai dibukai pintu, takutnya mungkin kalau saya jadi ular makanya pintunya dikunci semua dari dalam. Dan setelah itu masih juga belum sembuh, masih cari-cari apa. Terus saya minum ini obat Scandexon, ya obat Scandexon itu saya minum terus sampai ribuan tablet. Dokter itu bilang, kenapa minum ini terus? Ya karena ini yang murah, saya bilang gitu. Karena kalau yang mahal saya nggak punya uang saya habis buat beli obat. Terus itu yang jual obat di apotek sama dokter bilang, obat itu menyebabkan penyakit macam-macam, ada penyakit gula, penyakit macam-macam pokoknya akibatnya. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saya tidak sampai sakit seperti yang dibilang dokter itu. Saya diberi sehat karena kuasa Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur meskipun saya mengalami penderitaan seperti itu, saya tidak pernah putus asa dan saya tetap setia beribadah kepada Tuhan. Malah teman saya bilang, kalau saya punya wajah seperti kamu saya malu. Saya bilang, saya tidak malu karena ini wajah tidak saya jual, saya bilang gitu. Yang penting saya tetap setia pada Tuhan, nanti Tuhan pasti menolong dan Tuhan selamatkan saya. Amin. Dan saya malah semakin setia kepada Tuhan. Pada saat itu saya merasa daripada uang untuk beli obat, lebih baik saya sembuh dan uang itu bisa saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan waktu itu meskipun saya uang sangat menipis dan untuk keperluan berobat, keperluan apa banyak, tetapi saya tidak pernah meninggalkan ini tidak pernah lupa untuk mengembalikan milik Tuhan. Saya tetap setia untuk mengembalikan milik Tuhan. Kalau saya punya uang yang baru-baru itu saya simpan, nggak pernah saya pakai untuk beli, saya pakai untuk persembahan. Jadi saya paling mengutamakan untuk Tuhan daripada untuk keperluan saya sendiri. Itu juga, semua itu juga oleh kemurahan Tuhan, dan dari Tuhan saya kembalikan untuk Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan dan semua menjadi dekat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Luar biasa, kesaksian luar biasa. Percaya sama Tuhan pasti sembuh. Apapun yang terjadi. Mari kita berdiri saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi ajarkan Ibu mengerti. Ajarku mengerti.
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh Tuhan memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi semua karena kasih anugerah-Mu ya Bapa, yang sudah melimpah atas setiap kami, sehingga kami boleh datang ke tempat ini memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada saat kami memuliakan Engkau Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau kami telah memuliakan Engkau, kami boleh mendengarkan kesaksian-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur saat ini Tuhan kami, Tuhan, sebentar mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman itu boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami. Dan firman yang disampaikan Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan, Tuhan benih yang Tuhan ditabur Tuhan. Kau pakai setiap hati-hati kami, membuka hati kami untuk ditanam oleh benih firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh berbuah, dan buah itu boleh dinikmati kepada setiap orang. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami duduk diam di bawah kaki-Mu, Engkau sendiri akan berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikannya Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan Kau urapi hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Kau urapi kami semuanya untuk Tuhan mengerti akan Tuhan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah pertengahan ini sampai akhirnya di dalam tangan kasih-Mu. Jadi dalam nama Yesus kami boleh siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin.